بالحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Allahumma ba'an khalaqal insana min bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa paling tidak ada 4 hikmah dari dilaksanakannya atau diwajibkannya berpuasa bagi kita. Mungkin ini sudah diuraikan oleh para sahabat terdahulu. Setidaknya mengingatkan. Yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil adalah kita belajar bersabar. Orang puasa itu identik sekali dengan bersabar. Coba kalau tidak sabar, begitu siang hari terik panas, lapar, lihat ada tukang cendol lewat, kan? Belum lagi misalkan sudah menjelang waktu berbuka, itu hidangan di atas meja itu sudah siap semua. Tapi karena belum waktunya, ya kita harus bersabar. Jadi puasa itu identik sekali dengan latihan bersabar. Bahkan Rasulullah mengatakan apabila kamu istilahnya berada dalam masalah dengan teman dan rekan, maka sampaikanlah bahwa saya sedang berpuasa. Jadi kalau ada yang ngajak ribut, jangan jadi lagi puasa batal. Jadi sabar itu identik dengan puasa, atau puasa itu identik dengan sabar. Jadi puasa melatih orang untuk bersabar. Belum waktunya berbuka dan belum waktunya istilahnya hal-hal yang tadinya dibolehkan ketika tidak berbuka, maka kita harus sabar. Itu yang satu. Kemudian yang kedua adalah puasa melatih kita untuk berdisiplin. Nah, disiplin ini adalah hal yang agak sulit. Disiplin itu sesuatu yang agak sulit. Tetapi sesulit-sulitnya disiplin itu bisa kita lakukan. Salah satunya adalah ini, berpuasa ini. Bagaimana kita berdisiplin tentang waktu ketika pas diindikannya atau diberitahukannya waktu untuk imsak. Ya sudah, mau tidak mau kita harus disiplin, jangan sedikit aja nyemil, sedikit aja. Tidak bisa, kita harus belajar disiplin. Begitu juga ketika berbukanya. Sebelum adzan maghrib dikumandangkan, jangan sekali-kali, karena pasti puasa kita batal. Hampir sama dengan sabar tadi. Jadi bagaimana disiplin itu diterapkan, dan untungnya kita dilatih selama 1 bulan untuk berdisiplin. Jadi kalau setelah Ramadan di bulan Syawal dan selanjutnya ternyata tidak ada nampak, maka puasanya gimana? Misalkan kita tidak disiplin, berarti puasa kita belum bisa membentuk untuk kita berdisiplin. Contoh lagi adalah di bulan Ramadan ini, itu bulan kebajikan. Jadi seolah-olah semua pintu kebajikan itu sangat mudah kita lakukan. Karena mau Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya bahwa pada saat puasa Ramadan itu pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan setan dibelenggu. Nah,
kalau sudah begini keadaannya, tetapi kita tidak bisa berdisiplin, tidak bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan, maka sangat-sangat disayangkan. Seperti contoh bahwa disiplin di bulan Ramadan ini pertama adalah bangun pagi. Kita yang tidak terbiasa bangun pagi harus bangun bahkan sebelum pagi datang, jadi masih gelap, yaitu untuk melakukan sahur. Nah, kita dilatih untuk bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh itu banyak sekali manfaatnya, bagi kesehatan juga ada, kemudian keberkahan ada. Dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Makanya kalau misalkan kita merasa cukup sama badan kita kuat, tidak usah sahur, itu sesungguhnya rugi. Karena bukan kuatnya, bukan masalah kuat dan sanggupnya, tetapi keberkahan yang kita ambil pada waktu sahur. Dan para penghuni surga itu salah satu tandanya atau cirinya itu mereka beristighfar pada waktu sahur. Jadi bangun seperti kemarin yang terakhir, sambil menyiapkan sahur kita sholat malam, sholat tasbih, tahajud, dan sunnah lainnya. Kemudian kita berzikir, beristighfar. Nah, itu insya Allah doa-doa kita dijawab. Karena memang seperti kemarin itu waktu yang sangat mustajab. Dan termasuk ketika kita bersabar, beristighfar pada saat itu mengampuni kepada Allah, maka dosa-dosa kita pun diampuni. Memang sulit, yang namanya disiplin itu sulit. Kita tidak bisa merubah satu kebiasaan dengan diri saja. Tetapi kalau kita coba, walaupun dipaksa, itu nanti lama-lama akan terbiasa. Salah satu cara untuk berdisiplin itu begitu urutannya. Pertama, dipaksa dalam rangka memberikan pendidikan. Mau tapi terpaksa. Berwudu masih matanya malam, lagi tidur enak-enaknya dibangunkan malah suruh melakukan sholat. Itu pasti akan sangat terpaksa. Sama, kita juga sama. Kalau kita ingin mendisiplinkan diri kita, maka kita harus paksa diri kita. Nanti kita akan terpaksa. Tidak apa-apa. Begitu kebiasaan itu terus berlanjut, maka dari terpaksa menjadi terbiasa. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Kalau sudah terbiasa, mudah. Orang makan 3 hari sekali terbiasa. Begitu nggak makan, nyari-nyari makanan. Walaupun tidak dibangunkan, jam 3 itu sudah bangun. Jadi dipaksa, terpaksa, biasa, terbiasa. Kemudian kalau sudah menjadi terbiasa, jadi apa? Jadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi watak. Dan kalau menjadi watak atau menjadi kepribadian, inilah sesungguhnya tujuan kita, yakni supaya kita terbiasa melakukan kebaikan, terbiasa bangun pagi, terbiasa berangkat kerja tidak terlambat, sekolah tidak terlambat, dan seterusnya. Artinya proses itu harus kita lalui. Dan dalam bulan ini, Ramadan ini, selama 1 bulan penuh kita dipaksa untuk melakukan kebaikan. Bangun malam, sholat malam, sholat subuhnya, qobliyah subuhnya, bahkan disambung dengan syuruknya, sholat syuruk sunnah sebelum duha. Kemudian tadarusnya, mungkin itu dulu. Jadi 1, sabar, 2, disiplin, dan 3, jujur, dan yang keempat adalah menahan amarah. Cuma untuk ketiga dan keempat kalau kita lanjutkan kayaknya sampai malam nanti. Itu saja uraian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khusus bagi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.